Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwiru qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama sekali marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Suci, yang Maha melimpahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin kepada kita. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah sudah sampai yang ke-23. Ini merupakan anugerah Allah yang terbesar, dan alhamdulillah kita masih sehat selalu dalam melaksanakan semua tugas kita. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita munajatkan kepadanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai pewaris, sebagai pembawa ajaran syariat dan hakikat, yang kedua-duanya hari ini kita anut, kita yakini dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajaran syariat yang beliau wariskan adalah kita melaksanakan semua syariatnya secara zahir, secara lahir, dan kita juga melakukan hakikat, bagaimana kita mengheningkan rasa khusyuk kita di dalam beribadah kepada Allah. Kita menjauhkan segala hal yang dapat menghalangi kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita akan menjadi bening, hening, khusyuk dan tentram dalam melaksanakan ibadah kita ini. Bapak-bapak hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khatib akan memberikan tema khutbah kita pada Jumat ini adalah puasa mengajarkan kita untuk kembali kepada fitrah. Puasa mengajarkan kita kembali kepada fitrah. Di awal kehidupan kita adalah hidup berfitrah. Berfitrah artinya kita dilahirkan di dalam keadaan suci, bersih. Kita tahu bahwa di dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Tiap-tiap anak dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang
meyahudikan, memajusikan dan menasranikannya. Hadis ini memberitakan bahwa kita membawa fitrah dari lahir. Namun fitrah itu bisa berubah. Sebagaimana disinyalir di dalam firman Allah di dalam surah Asy-Syams ayat 7 dan 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami kita dengan keingkaran dan dengan ketakwaan. Keingkaran itu adalah kita akan berpotensi menjadi orang yang ingkar, orang yang cedera, orang yang berbuat unar, membuat kejelekan di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita akan terjebak dengan kerendahan kita sebagai manusia. Di samping itu, kita manusia ini juga berpotensi menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita. Allah sesungguhnya sungguh sayang dengan kita manusia. Diciptakannya potensi kita dengan kekuatan kebaikan, tetapi juga Ia menciptakan pedoman untuk kita, yaitu Al-Quran. Dengan menggunakan akal kita yang sehat, kita menggunakan Al-Quran. Artinya apa? Allah sungguh sayang dengan kita manusia. Dia menciptakan jalan yang luar biasa untuk menuju kebaikan kita di dalam kehidupan kita ini. Tapi ternyata banyak juga orang yang tidak menggunakan jalan kebenaran itu. Banyak juga orang yang melanggar aturan yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Misalnya ke kanan kata Al-Quran, tapi ada yang belok kiri. Al-Quran melarang kita berbuat sesuatu yang dicela oleh Allah, tapi ternyata kita ada juga yang melakukannya. Ini artinya kita sedang menggunakan jalan yang ke kiri. Inilah mungkin yang perlu kita latih agar terjauh kita dari segala macam yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu Allah menciptakan bulan Ramadan, salah satu bulan yang paling masyhur, yang di dalamnya itu ada ibadah puasa. Kalau kita telah lebih dalam, puasa itu adalah pengendalian diri kita, mempertahankan diri kita yang sejati, mengatur, mengurus agar kita kembali kepada fitrah. Tidak hanya yang diminta puasa itu adalah menahan lapar dan dahaga saja, tetapi bagaimana kita bisa kembali kepada nilai fitrah. Bulan puasa kita menghidupkan dengan segala macam amal. Nabi mengatakan, "Man qoma Ramadana imana wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Apa indikator orang menghidupkan bulan Ramadan? Ada dua peran yang dapat dilakukan kita di dalam bulan Ramadan ini. Pertama adalah kita membuang segala macam kejelekan di dalam jiwa kita. Ini tugas pertama. Misalnya kita membuang sifat iri, dengki, sombong, tamak, takabur, dan segala macam sifat-sifat yang tercela, yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita buang itu.
Ini pembakaran dosa. Ini pembuangan, penghancuran dosa di dalam bulan Ramadan. Kita singkirkan segala macam kejelekan yang ada dalam jiwa kita. Kita buang. Ini sifat dan perilaku kita di dalam bulan Ramadan ini, kita membakar untuk kembali kepada fitrah. Dulu kita pernah bohong. Sekarang di bulan puasa kita melatih harus jujur. Kita melatih diri harus berakhlak mulia, memakan makanan yang halal, dan lain sebagainya. Ini namanya adalah pembuangan, penyingkiran dari segala macam sifat-sifat yang tercela. Ini yang harus kita lakukan pertama. Maka salah satu jalan kita menyingkirkan itu adalah dengan beristighfar. Kita banyak-banyak bertobat kepada Allah dengan melantunkan, membuhulkan kalimat istighfar dalam tubuh kita. Kita larutkan, kita hancurkan dengan istighfar. Ini adalah pembuangan. Ketika ada sesuatu sifat yang tercela, yang terselubung di bilik hati kita, salah satu metode menghancurkannya itu yang dalam, itu adalah dengan menghentakkan kalimat istighfar dalam tubuh kita. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah setelah kita membuang segala sifat yang tercela, lalu kita mengindahkan, menghiasi sifat-sifat kita yang bersih. Karena sudah dibuang, maka yang tinggal itu adalah yang bersih. Sifat yang bersih itu kita besarkan, kita suburkan, kita indahkan, kita bahagiakan dengan kebahagiaan yang mulia datang dari Allah. Bagaimana modalnya kita membahagiakan jiwa kita yang telah bersih itu? Itulah amalan-amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita sholat, perbanyaklah sholat sunnah di samping sholat yang wajib. Karena sholat itu adalah mengindahkan jiwa kita, mengindahkan tubuh kita, membuat hati kita menjadi tentram. Itu adalah dengan sholat salah satunya. Yang kedua dengan puasa sendiri. Kita hening dalam berpuasa. Kita melarutkan rasa ibadah puasa itu dalam diri kita yang subur, yang mulia. Karena puasa itu adalah salah satu takarub kita kepada Allah. Maka akan terkendalilah jiwa yang suci dan terdindinglah sifat-sifat yang tercela yang akan masuk itu. Pengendalinya adalah dengan puasa. Kita kendalikan, kita tahan, dan kita leburkan nilai-nilai kebaikan puasa itu, kemuliaan takarub kita dengan Allah di dalam diri kita. Indah rasanya batin kita ketika kita melaksanakan puasa yang sesungguhnya. Ini merupakan citra kita yang sebenarnya tampil dalam diri kita. Allah sudah mencitrakan dirinya pada diri manusia. Maka salah satu citra Allah yang paling mulia, yang paling lengkap, sempurna, itu ada dalam diri manusia. Tetapi kita sering gagal memahaminya. Kita sering terdinding memahami diri kita yang citra ilahi yang sempurna di dalam diri kita ini. Maka salah satu metode kita dengan mengendalikan ibadah puasa kita itu. Yang ketika kita mengindahkan jiwa itu adalah dengan berzikir. Senantiasa kita menyebut asma Allah. Kita memanggil Allah. Kita merasakan sifat Allah. Kita merasakan af'al Allah. Terasa terbuhul di dalam diri kita. Maka tubuh merasakan indah. Tubuh merasakan bahagia. Tubuh merasakan nyaman dalam kebersamaan dengan sifat-sifat Allah itu.
senantiasa kita hujamkan zikir kita. Apakah yang mau disebut dengan jahar, atau sebaliknya yang mau terbuhul, yang tersembunyi di bilik hati kita. Kita lazimkan itu sebanyak-banyak mungkin dalam diri kita. Maka itu akan membesarkan jiwa kita dengan keindahan ilahi. Dia akan membesarkan diri kita dengan sifat-sifat yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini indahnya puasa di dalam bulan Ramadan ini. Di samping itu, Allah di dalam bulan Ramadan menciptakan sepertiga malam dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah beramal lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi yang mendapatkannya itu adalah bagi orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mustahil orang bisa dapat, akan dapat kalau Allah akan berkehendak. Kadang-kadang tidak dapat itu adalah karena kita belum siap untuk itu. Allah akan melihat hambanya yang betul-betul akan mendapatkannya itu. Sesungguhnya itu terpulang pada diri kita. Sejauh mana persiapan kita. Tidak hanya yang dituntut persiapannya itu adalah jasadiah, pembekalan jasad, tetapi bagaimana kita memperlihatkan, menyiapkan pembekalan kerohanian kita, sifat-sifat yang mulia yang ada di diri kita ini. Sudahkah kita melazimkan itu sehingga kita akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang penerima Lailatul Qadar itu? Kalaulah itu yang ternyata dimiliki, dikehendaki oleh Allah kepada hambanya, ini termasuk kategori orang yang sangat beruntung dunia dan akhirat. Karena kemuliaannya tidak hanya didapatkan untuk akhirat, bahkan kehidupan di duniawi ini pun juga akan dirasakan oleh orang yang menerima Lailatul Qadar itu. Nah, oleh karena itu, mumpung masih ada Ramadan yang kita lalui ini, kita memanfaatkan di penghujung Ramadan ini, kita membuang segala sifat yang tercela, dan kita memupuk, kita mengindahkan, kita menghias diri dengan segala macam sifat-sifat yang terpuji, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.